Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi husahu bil fadilah. Ya Rabbi warda ani sahabah. Ya Rabbi warda ani sahabah. Ya Rabbi warda ani sulala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi husahu bil fadilah. Ya Rabbi warda ani sahabah. Ya Rabbi warda ani sulala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dari Muslimah dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan perlindungan, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di awal perjumpaan kita pada hari ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah hari ini kita semua bisa melakukan semua aktivitas kita beribadah kepada Allah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan nikmat keimanan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas sebuah tema. Tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, yaitu apakah menikah itu tidak harus dengan cinta? Tentunya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa sesuatu yang paling utama dalam diri kita adalah keimanan. Bagaimanapun juga
Ketika seseorang memiliki iman, maka setiap apapun yang dia lakukan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tentunya ketika kita memiliki iman, kita saling mencintai, kita berkasih sayang, insya Allah ini menunjukkan kesempurnaan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ada perkara yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Kehidupan manusia termasuk salah satu fitrah manusia, yaitu adalah menikah. Karena menikah adalah sesuatu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan seseorang manusia. Dan kita mengetahui bahwa menikah dalam agama Islam termasuk rangkaian ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang ingin menikah, bahkan orang yang hari ini telah menikah, hendaklah dia memahami apa di antara tujuan pernikahan yang kita laksanakan. Di antara tujuan kita menikah, yang pertama adalah tentunya melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengerjakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan ketaatan kita di hadapan Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati famar rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golongan umatku. Jadi jelas bagi kita ketika kita memutuskan untuk melaksanakan pernikahan atau yang sudah menikah pada saat ini, maka dia menikah itu tujuannya untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua tentunya dengan kita menikah itu akan mengokohkan akhlak kita, menjadi benteng kemuliaan diri kita, sehingga orang yang menikah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Orang yang menikah akan menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, sehingga dia akan terhindar dari perbuatan dosa besar, yaitu sebagaimana firman Allah, wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina perbuatan keji, dosa besar yang akan membawa pelakunya ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di antara tujuan kita menikah, tentunya menikah itu termasuk salah satu perintah Allah dan juga menyempurnakan agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi, man tazawwaja faqad istakmala nisfad din. Barang siapa yang menikah sungguh telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Maksudnya apa dengan menikah menyempurnakan sebagian agama? Tentunya kita akan lanjutkan kajian kita ini setelah yang lewat ini. Jadi tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jadi jelas bagi kita, ketika seseorang menikah, maka tujuan dari pernikahan yang dia lakukan adalah menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menikah itu akan menjaga kemuliaan kehormatan diri, karena menikah akan menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa besar, termasuk salah satunya perbuatan zina. Dan menikah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tazawwaja faqad istakmala nisfad din. Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan sebagian dari agamanya, dan sebagiannya lagi hendaklah dia iringi dengan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang soleh, dia belum menikah, berarti belum sempurna agamanya. Begitupun sebaliknya, kalau ada seorang wanita yang soleha, yang udah taat kepada Allah tapi dia belum menikah, maka belum sempurna agamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu disempurnakan dengan kita melaksanakan pernikahan. Kemudian juga menikah ini juga akan menjamin rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, yang artinya, dan nikahilah olehmu orang-orang yang sendirian di antara kamu. Nikahilah olehmu
hamba-hamba saya yang laki-laki ataupun yang perempuan, jika mereka khawatir atas rezekinya, maka Allah akan berikan karunia rezeki kepadanya. Jadi menikah itu jangan khawatir, insya Allah ketika kita menikah Allah akan jamin rezeki orang yang menikah. Jangan sampai kita menikah menunda-nunda karena khawatir, aduh aku belum punya penghasilan yang cukup, aku belum punya rumah, aku belum punya kendaraan. Kalau kita memikirkan kita ingin lebih sempurna baru menikah, kapan kita akan menikah? Karena menikah itu akan menyempurnakan rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketentraman dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah menciptakan pasangan hidupmu dari jenismu sendiri, dan dengan kalian dipasangkan dengan ikatan pernikahan, Allah menginginkan hidupmu litaskunu agar tentram, bahagia, damai. Jadi pernikahan itu tujuannya untuk mendatangkan ketentraman, mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kemudian dengan kedamaian itu Allah akan tumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kasih dalam pasangan tersebut, dan warahmah, rasa kasih sayang yang begitu besar yang Allah turunkan kepada pasangan yang telah menikah, yang diikatkan dengan pernikahan yang sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dari muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada yang bertanya, bolehkah menikah tanpa diawali dengan rasa cinta? Tentunya kita memahami bahwa cinta dan pernikahan itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena ketika orang menikah biasanya mungkin sudah diawali dengan rasa ketertarikan, sudah ada rasa suka terhadap pasangan hidupnya. Tetapi pada kenyataannya sering kita jumpai secara realita, banyak orang yang mereka saling mencintai ternyata dia menikah dengan yang lain. Misalnya dia berpacarannya dengan siapa, menikahnya dengan siapa. Tapi kita juga bisa menjumpai ada orang yang menikah tanpa didasari dengan cinta, mungkin dijodohkan oleh keluarganya, tapi Masya Allah pernikahannya langgeng, pernikahannya awet, sampai maut yang memisahkan. Jadi kalau pemirsa bertanya kepada saya, apakah menikah itu harus diawali dengan cinta? Menurut pendapat saya, tidak mesti ketika kita menikah itu harus diawali dengan cinta. Karena cinta itu akan tumbuh seiring dengan kita menjalankan kehidupan rumah tangga kita. Ya, karena sebagaimana pepatah Jawa, tresno jalaran soko kulino. Tresno jalaran soko kulino, cinta itu tumbuh karena udah terbiasa. Jadi tidak hal yang utama dalam agama kita ketika kita memutuskan untuk menikah, kita harus mencintai. Tapi emang kalau mau lebih sempurna lagi, tentunya ketika kita memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki, misalnya seorang perempuan, hendaklah dia harus mengenal terlebih dahulu siapa calon yang akan dia jadikan sebagai pasangan hidupnya. Dan tentunya kita dianjurkan untuk ta'aruf, untuk saling mengenal. Ya, ada mediator, ada fasilitator yang memperkenalkan kita dengan seorang yang kita udah yakin dialah jodoh yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam agama kita tidak mengenal pacaran, tapi kalau di awal kita setelah mengenal pasangan hidup kita timbul rasa benih-benih cinta, insya Allah mungkin akan menambah keharmonisan dalam kita membina rumah tangga kita. Jadi pemirsa dari muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menikah awalnya tanpa didasari dengan cinta, insya Allah cinta itu akan tumbuh. Yang penting masing-masing dari pasangan hidup ini memahami bahwa tujuan menikah itu adalah untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum menikah kita berkomitmen, mempunyai prinsip bahwa menikah itu sesuatu yang harus kita pertahankan. Rumah tangga itu sesuatu yang kita harus jaga sampai titik darah terakhir kita, titik darah penghabisan. Jadi masing-masing harus berkomitmen, harus mempunyai komitmen yang sama, pikiran yang sama, yang insya Allah mudah-mudahan dia akan menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan harmonis. Meskipun mungkin ketika awalnya dia belum tumbuh rasa cinta, tapi cinta itu bisa ditumbuhkan dengan beberapa hal. Yang pertama, saat kita membina rumah tangga yang tidak diawali dengan rasa cinta awalnya,
kita harus menyadari bahwa pernikahan yang kita lakukan itu bertujuan untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika orang yang mempunyai iman dia melaksanakan pernikahan, maka keimanan itu yang akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangganya. Karena iman membuat seseorang akan menjadi orang yang akan menjadi lebih baik lagi, yang bisa memuliakan pasangannya. Karena keimanan ini membentuk akhlak kita menjadi akhlak yang mulia lagi. Karena bagaimanapun juga di dalam agama Islam juga kita diperintahkan ketika kita memilih pasangan hidup, kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'atin. Kalau pengen menikah, lihat 4 perkara pada pasangan hidup kita yang akan kita jadikan sebagai suami atau sebagai istri kita. Yang pertama, li jamaliha, walinasobiha, walimaliha, walidiniha. Lihat fisiknya, lihat keturunannya, lihat kemampuannya dalam memberikan nafkah, atau lihat apakah dia orang bertanggung jawab atau tidak. Dan yang keempat, walidiniha, lihatlah agamanya. Kalaupun kita tidak menemukan kesempurnaan dalam fisik pasangan kita, mungkin dia orang yang tidak begitu sempurna secara fisiknya, gak ganteng atau tidak begitu cantik, mudah-mudahan kita bisa melihat dari segi agamanya. Maka dengan agama itu akan memuliakan semuanya. Pemirsa dari Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Jadi tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di awal seseorang menikah mungkin belum tumbuh rasa cinta kepada pasangan hidupnya. Maka rasa cinta ini bisa kita pupuk, bisa kita semai, bahkan bisa kita tumbuhkan. Dengan apa? Biar benih-benih cinta kita tumbuh kepada pasangan hidup kita. Yang pertama tentunya ketika seseorang menikah tanpa diawali dengan perasaan cinta. Karena sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang menikah, banyak pasangan itu menikah karena dijodohkan oleh keluarganya, tapi alhamdulillah pernikahan mereka dalam keadaan baik-baik saja, langgeng, bahkan sakinah mawaddah warahmah. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan benih-benih cinta kita, untuk membangun rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan warahmah. Yang pertama, kita menyadari bahwa pernikahan yang kita lakukan adalah termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika seseorang menikah niatnya untuk ibadah, insya Allah hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memahami bahwa sesungguhnya pasangan hidup kita, seorang laki-laki dalam agama Islam adalah sebagai pemimpin yang wajib kita hormati, yang wajib kita hargai, yang wajib kita taati. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang tidak memahami ilmu dalam pernikahan, maka dikhawatirkan dia menjalankan kehidupan rumah tangga akan tidak menemukan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi ilmu sebelum menikah itu diperlukan sebelum kita membina hubungan pernikahan dengan pasangan hidup kita. Dan yang kedua adalah kita harus memahami bahwa sesungguhnya menikah itu menyatukan perbedaan, bukan menyatukan persamaan. Tentunya masing-masing dari pasangan hidup itu ada perbedaannya. Tidak bisa kita satukan, tapi insya Allah kita bisa menyatukan persamaan. Dan yang selanjutnya yang harus kita pahami adalah menikah itu melengkapi, bukan saling unjuk gigi. Jadi kita menikah itu bukan untuk menimbulkan kesusahan dalam hidup kita, tapi saling melengkapi. Karena di dalam Quran disebutkan hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Perempuan itu pakaian bagi laki-laki dan laki-laki itu pakaian bagi perempuan. Sehingga saling melengkapi, saling menutupi aib masing-masing. Karena menikah itu diumpamakan kita bagaikan menutupi kekurangan kita masing-masing. Jadi kalau ada pasangan kita mempunyai aib, mempunyai celah, maka kita berkewajiban untuk menutupi aib dan celah dari pasangan kita. Dan tentunya ketika kita ingin membina benih-benih cinta dalam rumah tangga kita, tentunya kita hendaklah menyadari bahwa ketika kita menikah,
Bukan hanya sekedar menyatukan dua hati, tapi menyatukan dua keluarga yang insya Allah terjalin silaturahim yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pernikahan itu disebut dengan misakon golizo, perjanjian yang agung, perjanjian yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang jangan sampai kita anggap sebagai permainan. Jangan menganggap pernikahan itu main-main, karena perjanjian akad nikah itu disaksikan oleh Allah dan para malaikat-malaikat Allah yang mulia, menyatukan dua keluarga yang tadinya tidak saling kenal mengenal. Dengan adanya ikatan pernikahan, maka akan menjadi suatu keluarga yang besar yang membuat keridhaan Allah turun kepada kita. Kemudian yang harus kita pahami agar menumbuhkan rasa-rasa benih-benih cinta dengan pasangan hidup kita, meyakini bahwa siapapun yang Allah takdirkan menjadi jodoh kita, menjadi pasangan hidup kita, tentu itulah yang terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa pasangan hidup kita inilah jodoh yang udah ditulis namanya oleh Allah, karena setiap nama jodoh kita udah ada tulisannya. Tinggal kita menjemput siapa jodoh kita yang sebenarnya dengan ikhtiar dan doa-doa kita yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meyakini bahwa siapapun yang Allah takdirkan menjadi pasangan hidup kita, dialah orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menjadi jodoh kita dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menikah, kemudian kita merasakan tumbuh rasa cinta ketika kita menjalankan rumah tangga, itu merupakan suatu karunia yang harus kita syukuri, karena pernikahan tujuannya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan menikah Allah akan berikan kita rasa ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan mudah-mudahan dengan ketentraman ini Allah akan tumbuhkan rasa cinta dalam hati pasangan hidup yang menikah tersebut. Tapi tentunya rasa cinta ini akan tumbuh kalau masing-masing pihak bisa memenuhi hak dan kewajibannya. Seorang suami bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, begitupun juga dengan seorang istri, dia bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian tentunya cinta itu akan tumbuh sebagaimana pepatah Jawa, tresno jalaran soko kulino. Cinta itu akan tumbuh karena sudah terbiasa. Jadi kita selalu menjadi pasangan yang bisa menghormati pasangan hidup kita, kemudian berperilaku yang baik. Apalagi seorang istri menampakkan wajah yang manis, wajah yang menggembirakan hati suaminya, menyenangkan hati suaminya, sehingga akan tumbuh benih-benih cinta terhadap pasangan hidup kita. Insya Allah harapan kita mudah-mudahan bagi pemirsa dari Muslimah yang hari ini belum bertemu dengan jodohnya, semoga Allah pertemukan dengan jodohnya yang baik, yang Allah takdirkan untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhiratnya. Atau yang hari ini mungkin merasa salah dalam memilih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan kedepannya. Nah, pemirsa dari Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita pahami menikah adalah ibadah. Ketika kita menikah, kita harus memupuk rasa cinta kita dengan pasangan hidup kita, yang insya Allah pernikahan ibadah yang paling panjang, ibadah yang begitu lama yang kita jalani. Semoga pernikahan kita, pernikahan yang mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan rumah tangga yang kita jalani hari ini untuk selama-lamanya menjadi rumah tangga yang diberkahi Allah, rumah tangga sebagaimana yang kita harapkan, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal salamah wa abwabal siha wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal mawaddah wa abwabal warahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.